software beserta contoh dan fungsinya. Yang pertama, perangkat lunak sistem operasi, contohnya Linux, Android, iOS, macOS 10, dan Microsoft Windows. Fungsi sistem operasi mengatur serta mengontrol semua fungsi perangkat keras yang digunakan mulai dari CPU, hard disk, memori, dan lain sebagainya. Yang kedua, perangkat lunak tambahan atau program bantu utility, contohnya WinZip, antivirus, Candice, Norton Utility, dan defragment. Fungsi perangkat lunak tambahan atau program bantu utility adalah untuk membantu pengolahan komputer seperti mengompres file, melindungi sistem, memformat disket, mengkopi data, mengatur hard disk, dan lain-lain. Yang ketiga, pengolahan data adalah proses yang mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna dan mudah diterima. Contoh perangkat lunak pengolahan data yaitu Microsoft Excel. Fungsi Microsoft Excel adalah membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, dan meringkas data, menghitung aritmatika dan statistika. Perangkat lunak pengolahan kata adalah suatu aplikasi komputer yang digunakan untuk produksi segala jenis bahan yang tepat dicetak. Contoh perangkat lunak pengolahan kata Microsoft Word. Fungsi MC Word yang pertama adalah membuat dokumen. Perangkat lunak pengelola angka. Perangkat lunak pengelola angka adalah program komputer yang memungkinkan penggunanya untuk memasukkan, menghitung, serta menyimpan data dalam bentuk kolom serta baris. Fungsi dari perangkat lunak pengelola angka adalah mengolah data secara luas pada bidang akuntansi, teknik, dan statistik, dan bidang-bidang lain yang memerlukan perhitungan cepat dan teliti. Perangkat lunak pengelola grafik. Adobe Photoshop, Corel Draw. Perangkat lunak pengelola gambar grafis adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data grafis, gambar, misalnya membuat poster, ilustrasi, undangan, dan sebagainya. Fungsi dari perangkat lunak pengelola grafis adalah memudahkan dalam mengedit foto atau gambar, mencetak, mengolah, dan membuat special effect pada suatu gambar atau foto agar terlihat nyata. Menjelaskan bagian-bagian dari CPU. Yang pertama ada casing CPU. Komponen CPU pertama adalah casing CPU yang merupakan bagian paling luar. Casing juga berfungsi sebagai tempat kita meletakkan dan memasang berbagai komponen seperti motherboard, power supply, optical disk drive, hard disk, dan lain-lain. Yang kedua adalah motherboard. Motherboard juga termasuk salah satu bagian-bagian CPU. Motherboard merupakan papan sirkuit sebagai tempat berbagai komponen elektronik atau komponen komputer lainnya saling terhubung seperti prosesor, video card, sound card, hard disk, dan lain sebagainya. Fungsi motherboard adalah untuk menghubungkan setiap komponen-komponen komputer tersebut agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Yang ketiga ada prosesor. Prosesor terdapat pada bagian dalam kipas pendingin. Prosesor merupakan perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk memahami dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Adapun fungsi prosesor adalah melakukan pemrosesan data dan informasi pada komputer, menginteraksikan seluruh komponen internal yang ada pada komputer, serta meningkatkan performa komputer. Yang keempat, ada kipas pendingin. Kipas pendingin berfungsi untuk mendinginkan seluruh perangkat-perangkat hardware. Yang kelima adalah RAM. RAM adalah singkatan Random Access Memory dan merupakan salah satu komponen CPU. Fungsi RAM adalah
untuk menyimpan data sementara dari suatu aplikasi yang bisa dijalankan secara acak. Bagian CPU berikutnya adalah hard disk. Fungsi hard disk adalah untuk menyimpan data serta media penyimpanan instalasi dari sistem operasi yang digunakan untuk menjalankan CPU. Semakin besar kapasitas hard disk, maka semakin banyak pula data-data konvensional yang dapat disimpan. 7. CD-ROM biasanya juga dikenal sebagai optical disk drive. Komponen ini merupakan prianti yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca kaset atau kepingan CD atau DVD. Dengan kata lain, fungsinya adalah membaca file dan data pada kepingan CD atau DVD atau format lain yang sesuai. Kedelapan adalah VGA, juga dikenal sebagai grafis dan termasuk komponen CPU yang sangat penting. Fungsi VGA card yang utama adalah sebagai pengelola data grafis sebelum ditampilkan ke monitor komputer. Yang kesembilan adalah sound card. Sound card juga termasuk ke dalam bagian-bagian CPU. Bagian ini memiliki fungsi sebagai pengolah audio untuk perangkat komputer. Fungsi sound card yang lainnya adalah sebagai prosesor audio untuk komputer. 10 adalah power supply. Power supply merupakan salah satu bagian CPU yang sangat penting karena menyangkut masa pakai komputer. Fungsi power supply adalah untuk memberikan daya atau sumber listrik pada komponen-komponen komputer. Jika power supply tidak bekerja baik, maka kinerja CPU komputer juga akan terganggu.